Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan dari Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 5 semester 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tujuan dan peranan kebijakan fiskal bagi perekonomian nasional. Nah, sebelum itu mari kita lihat intro berikut ini. Tujuan kebijakan fiskal bagi perekonomian nasional adalah secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran seperti pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Nah, kebijakan fiskal memiliki tujuan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Nah, sebab sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara. Hal itu meliputi biaya cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain-lain. Nah, tak hanya itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud yaitu pembangunan sarana dan prasarana umum. Selanjutnya, pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, belanja persenjataan. Keempat, proyek pemerintah. Selanjutnya, mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Karena bukan rahasia lagi kalau pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri ini tingkat pengangguran telah berkurang sebanyak 140.000 jiwa. Nah, dalam persentase tingkat pengangguran terbuka dalam bulan Februari tahun 2017, angkanya mencapai hingga 5,33%, dan dalam bulan Februari tahun ini angkanya telah berkurang di level 5,13%. Hal itu tak lepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal memang dilakukan serta menjadi prioritas utama dalam usaha pencegahan timbulnya angka pengangguran. Nah, pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, nah, tetapi juga berakibat kurang menyenangkannya bagi perorangan yang menderita atau mengalami pengangguran. Nah, kesempatan kerja penuh dapat kita artikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor produksi yang ingin memperkerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut. Yang ketiga itu menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Nah, turunnya dari harga suatu produk tentunya membuat hilangnya harapan dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta. Nah, namun harga suatu produk yang terus meningkat juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, di sisi lain, inflasi itu dapat juga memberikan keuntungan. Contohnya, dalam menciptakan kesempatan kerja penuh, namun lagi-lagi inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap suatu kelompok atau orang yang memiliki penghasilan rendah, sebab daya belinya menjadi turun. Adapun permasalahan inflasi yang tidak kunjung stabil memiliki potensi besar dalam membuat keyakinan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat dari pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, serta distribusi penghasilan nasional itu diharapkan mampu berjalan dengan baik.
Pertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran, karena sektor swasta akan kehilangan harapan keuntungan, bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Nah, selanjutnya investasi sektor swasta dapat tidak ada lagi, lebih-lebih bila mereka mengharapkan harga-harga akan turun terus. Sebaliknya, nah, harga-harga umum yang meningkat terus juga mempunyai akibat yang tidak mengembirakan. Nah, yang keempat itu menekan pengeluaran negara. Tujuan selanjutnya dan kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya, kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak, sehingga anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Nah, saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan, akan ada banyak investor yang berdatangan. Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih pesat dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal bagi perekonomian nasional. Nah, peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonomi, komitmen, ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Nah, pada sistem ekonomi sekuler, konsep kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Nah, di dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material. Adapun kebijakan fiskal dalam perekonomian nasional berperan sebagai pertama, alokasi sumber daya. Nah, dalam hal pengalokasian, maka digunakan untuk apa saja sumber-sumber keuangan negara. Nah, pengalokasian sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipraktikkan sebagaimana pada sumber pendapatan lain. Nah, tidak dibenarkan pengalokasian sumber daya untuk kebijakan pengeluaran yang diserap, yaitu kebijakan tidak terdimensi substansial dan tidak untuk kepentingan rakyat. Nah, pada pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu dan sektor publik. Nah, yang kesemuanya harus sesuai dengan syariah dan dalam konteks pemanfaatan sumber daya yang harus mempertimbangkan kepentingan generasi. Pencapaian beragam kebutuhan dalam skala individu, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan asasi setiap individu seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pada kondisi tertentu, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara wajib menjamin kebutuhan pokok tersebut. Dalam skala umum, sektor publik, pemerintah menyediakan fasilitas masyarakat umum. Nah, yang selanjutnya itu stabilitas ekonomi. Nah, pada stabilitas ini adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Pada negara-negara berkembang, kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembentukan modal daripada laju pertumbuhan. Karena tingkat tabungan di negara maju cukup tinggi, sehingga modal dari masyarakat bisa terserap dalam jumlah yang cukup tinggi pula. Nah, adapun pada negara berkembang, tingkat tabungan lebih rendah daripada tingkat konsumsi, dengan formula pendapatan Y sama dengan C tambah S. Nah, dengan ini diketahui bahwa semakin tinggi tabungan suatu negara, maka semakin tinggi tingkat pendapatannya. Nah, sebaliknya, pada negara berkembang kecenderungan pendapatan rendah, sedangkan kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak bisa dikurangi, maka secara otomatis akan mengurangi tabungan atau bahkan tidak ada
tabungan sama sekali. Negara berkembang yang minim modal ini akan mengakibatkan inflasi tinggi yang merupakan gejala berbahaya bagi stabilitas ekonomi negara. Nah, dan menghambat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara memerlukan sistem pemasukan dan pengeluaran yang fleksibel dan elastis. Nah, kebijakan fiskal berfungsi untuk mendukung iklim investasi. Berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian diantaranya yang pertama itu mengupayakan terjadinya perubahan alokasi dana dari dana-dana konsumsi tidak penting digunakan untuk menjadi dana modal kerja atau pembangunan. Kedua, meningkatkan iklim investasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, tidak menutup diri terhadap penggunaan teknologi. Yang selanjutnya, distribusi pendapatan. Konsep distribusi bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Nah, tidak sedikit kesalahan perencanaan pembangunan di negara berkembang yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dan penghapusan kemiskinan. Namun, terlalu terkonsentrasi pada upaya peningkatan gross nasional bruto atau GNB. Hal ini mengakibatkan kebijakan fiskal dalam konteks distribusi kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada kelompok yang kaya dan kuat. Nah, hasil pembangunan lebih dinikmati oleh lapisan tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.